Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darwis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini kami ingin presentasikan hasil makalah kami yang bertemakan tentang pengantar makroekonomi syariah, yang dimana dosen pengampu kami ialah Bapak Muflik Khalaf Al-Mustaqim SS SEME selaku dosen pengampu ilmu ekonomi mikro syariah. Sebelumnya perkenalkan, nama teman saya dari kelompok 1 ialah Nova Wardana, dan kedua Vinda Novita Adelia. Langsung saja ke materinya. Tidak. Poin pertama yaitu pengertian ekonomi mikro Islam. Kehadiran ekonomi mikro Islam sebagai salah satu cabang ilmu mikro ekonomi tidak terlepas dari sepak terjang ekonomi mikro konvensional. Tidak jauh berbeda dengan ekonomi mikro konvensional, ekonomi mikro Islam juga menitik beratkan pembahasannya pada masalah-masalah dalam skup kecil atau skala kecil, seperti pengalokasian pendapat yang dilakukan oleh rumah tangga, penentuan tingkat konsumsi dan produksi dari para pelaku ekonomi. Akan tetapi di sisi lain, kehadiran ekonomi mikro Islam mencoba menjawab berbagai kekurangan yang ada pada ekonomi mikro konvensional. Berdasarkan pernyataan yang di atas, maka pengertian dari ekonomi mikro Islam adalah ilmu ekonomi mikro Islam merupakan ilmu yang menjelaskan how dan why, apa dan bagaimana sebuah pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi yang dibatasi oleh syariah atau termasuk faktor moral atau norma. Salah satu kelemahan ilmu mikroekonomi konvensional adalah tidak adanya hubungan yang jelas antara tujuan-tujuan makroekonomi dan mikroekonomi. Ilmu ekonomi Islam juga berusaha mengatasi kelemahan ini dengan membangun fondasi mikro bagi makroekonomi, namun usaha ini belum sepenuhnya terpenuhi. Ilmu mikroekonomi Islam masih meraba-raba di permukaan dan masih membicarakan sejumlah konsep kunci, di antaranya soal kepentingan sosial, kepemilikan individu, preferensi individu, mekanisme pasar, persaingan laba, utilitas, dan rasionalitas. Ya, poin yang kedua, masalah ekonomi dan kebutuhan untuk membuat pilihan. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap individu, perusahaan-perusahaan, dan masyarakat secara keseluruhan akan selalu menghadapi persoalan-persoalan bersifat ekonomi. Apakah yang diartikan dengan kegiatan ekonomi? Apa itu? Kegiatan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kegiatan seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat untuk memproduksi barang dan jasa maupun mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa tersebut. Masalah pokok perekonomian, kekurangan, masalah kelangkaan atau kekurangan berlaku sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara kebutuhan masyarakat, faktor-faktor produksi yang tidak tersedia dalam masyarakat. Kebutuhan masyarakat. Yang dimaksud dengan kebutuhan masyarakat adalah keinginan masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa sebagai barang dan jasa diimpor dari luar negeri tetapi kebanyakan diproduksi di dalam negeri. Keinginan untuk memperoleh barang dan jasa dapat dibedakan kepada dua bentuk. Yang pertama, keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli. Yang kedua, keinginan yang tidak disertai oleh kemampuan untuk membeli. Keinginan yang disertai dengan kemampuan untuk membeli dinamakan permintaan efektif. Faktor-faktor produksi. Yang dimaksud dengan faktor-faktor produksi adalah benda-benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa. Faktor-faktor produksi yang tersedia dalam perekonomian dibedakan kepada 4 jenis, yaitu pertama, tanah dan sumber alam. Faktor produksi ini disediakan oleh alam. Faktor produksi ini meliputi tanah, barang tambang, hasil hutan, dan sumber alam yang lainnya. Yang kedua, tenaga kerja. Faktor produksi ini bukan saja jumlah buruh yang terdapat dalam perekonomian. Pengertian tenaga kerja meliputi keahlian dan keterampilan. Dari segi keahlian atau skill dan pendidikannya, tenaga kerja dibedakan menjadi 3 golongan, yaitu tenaga kerja kasar, terampil, dan terdidik. Yang ketiga, modal. Faktor produksi merupakan benda yang diciptakan oleh manusia dan digunakan untuk memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan. Saya Nova Wardana akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama,
Ekonomi Islam pengaturannya bersifat ketuhanan atau ilahiyah, nizamun rabbaniyun, mengingat dasar-dasar pengaturannya yang tidak diletakkan oleh manusia, akan tetapi didasarkan pada aturan-aturan yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang kedua, dalam Islam, ekonomi mikro hanya merupakan satu titik bahagian dari Al-Islam secara keseluruhan. Oleh karena ekonomi itu hanya merupakan salah satu bagian atau tepatnya subsistem dari Al-Islam yang bersifat komprehensif. Yang ketiga, ekonomi mikro berdimensi akidah atau keakidahan, istihadun akdiyun. Mengingat ekonomi Islam itu pada dasarnya terbit atau lahir dari akidah Islamiyah yang di dalamnya akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap akidah yang diyakininya. Yang keempat, berkarakter ta'abbudi, tabi'un ta'abbudiyun. Mengingat ekonomi mikro Islam itu merupakan tata aturan yang berdimensikan ketuhanan, nizam rabbani, dan setiap ketaatan kepada salah satu dari sekian banyak aturan-aturannya adalah berarti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan setiap ketaatan kepada Allah itu adalah ibadah. Yang kelima, terkait erat dengan akhlak, murtabitun bil akhlak. Islam tidak pernah memprediksi kemungkinan ada pemisah antara akhlak dan ekonomi mikro, juga tidak pernah memetakan pembangunan ekonomi dalam lindungan Islam yang tanpa akhlak. Yang keenam, elastis, al-murunah, dalam pengertian mampu berkembang secara perlahan-lahan atau evolusi. Kekhususan al-murunah ini didasarkan pada kenyataan bahwa baik Al-Quran maupun Al-Hadis yang keduanya dijadikan sebagai sumber asasi ekonomi, tidak memberikan doktrin ekonomi secara tekstual, akan tetapi hanya memberikan garis-garis besar yang bersifat instruktif guna mengarahkan perekonomian mikro Islam secara global. Sedangkan implementasinya secara real di lapangan diserahkan kepada kesepakatan sosial atau masyarakat ekonomi sepanjang tidak menyalahi cita-cita syariat. Yang ketujuh, objektif al-mudu'iyah. Dalam pengertian Islam mengajarkan umatnya supaya berlaku dan bertindak objektif dalam melakukan aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi mikro pada hakikatnya adalah merupakan pelaksanaan amanat yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku ekonomi tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, warna kulit, etnik, agama, dan lain-lain. Bahkan terhadap musuh sekalipun, di samping terhadap kawan dekat, itulah mengapa sebabnya monopoli dilarang dalam Islam. Termasuk ke dalam hal yang dilarang ialah perlakuan dumping dalam berdagang atau berbisnis. Yang kedelapan, memiliki target, sasaran atau tujuan yang lebih tinggi, berlainan dengan sistem ekonomi mikro non-Islam yang semata-mata hanya untuk mengejar kepuasan materi. Ekonomi mikro Islam memiliki sasaran yang lebih jauh, yakni merealisasikan kehidupan kerohanian yang lebih tinggi dan pendidikan kejiwaan. Yang kesembilan, realistis, al-waqi'iyah. Perakiraan ekonomi, khususnya perakiraan bisnis, tidak selamanya sesuai antara teori di satu sisi dengan praktek pada sisi yang lain. Dalam hal-hal tertentu, sangat dimungkinkan terjadi pengecualian atau bahkan penyimpangan dari hal-hal yang semestinya. Yang ke-10, harta kekayaan itu pada hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam prinsip ini terkandung maksud bahwa kepemilikan seseorang terhadap harta kekayaan tidaklah bersifat mutlak. Itulah sebabnya mengapa dalam Islam pendaya gunaan harta kekayaan itu tetap harus dikelola dan dimanfaatkan dengan tuntutan Sang Maha Pemilik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Atau atas dalih apapun, seseorang tidak boleh bertindak sewenang-wenang dalam mentasarufkan atau membelanjakan dengan dalih bahwa harta kekayaan itu milik pribadinya. Yang ke-11, memiliki kecakapan dalam mengelola harta kekayaan, tarsyid istiqdam al-mal. Para pemilik harta perlu memiliki kecerdasan dalam mengelola atau mengatur harta kekayaannya, semisal berlaku hemat dalam berbelanja,
tidak menyerahkan harta kepada orang yang belum mengerti tentang pendayagunaannya, dan tidak membelanjakan hartanya ke dalam hal-hal yang diharamkan agama, serta tidak menggunakannya pada hal-hal yang akan merugikan orang lain. Saya, Vina Novita Adelia, akan melanjutkan materi yaitu tentang alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi dan peran pemerintah dalam perekonomian Islam. Saya akan membahas tentang alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi memerlukan alat-alat analisis yaitu grafik dan kurva. Grafik dan kurva merupakan alat analisis yang utama dalam menjelaskan teori ekonomi. Pertama, grafik, teori, dan penjelasan ilmiah membutuhkan alat-alat agar lebih mudah dimengerti. Dalam ilmu ekonomi, untuk menvisualisasikan pengaruh yang terjadi maka digunakan grafik dan kurva. Ciri-ciri grafik adalah mempunyai dua sumbu, yaitu sumbu datar dan sumbu tegak. Pertemuan dari kedua sumbu tersebut dinamakan origin, atau titik asal yang bernilai 0. Masing-masing sumbu menjelaskan nilai suatu variabel. Semakin jauh dari titik origin, maka semakin tinggi nilai suatu variabel. Titik P seperti melambangkan hubungan nilai antara variabel X dan variabel Y. 2. Statistik. Ilmu statistik berperan dalam proses mengumpulkan dan menguji data. Ilmu statistik berperan dalam menyediakan angka indeks dan menguji kebenaran dari suatu teori. Angka indeks yaitu angka yang menunjukkan perubahan rata-rata sekumpulan data tertentu dari waktu ke waktu. Dua angka indeks yang sering digunakan yaitu indeks harga dan indeks produksi. Indeks harga menggambarkan besarnya perubahan rata-rata harga sekumpulan barang dari waktu ke waktu, dan indeks produksi menunjukkan perubahan tingkat produksi dari waktu ke waktu. Dengan menggunakan indeks harga akan diketahui mana barang-barang yang mengalami kenaikan yang tinggi dan mana yang rendah. Dengan menggunakan indeks produksi, dapat langsung diketahui produksi apakah yang tumbuh lebih cepat dan produksi mana yang lebih lambat. Menguji kebenaran teori-teori ekonomi. Salah satu alat untuk menguji teori adalah dengan menggunakan ekonometrika. Ekonometrika membahas masalah pengukuran hubungan ekonomi. Ilmu yang tercakup dalam ekonometrika terdiri dari teori ekonomi, matematika, dan statistika. Dalam satu kesatuan sistem yang bulat menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri dan berlainan dengan ilmu ekonomi, matematika, maupun statistika. Preposisi pada ilmu ekonomi dinyatakan terlebih dahulu dalam bentuk matematika, sehingga dapat dilakukan pengujian. Bentuk matematika dari suatu preposisi disebut model. Pembuatan model ekonometri merupakan salah satu sumbangan bidang ilmu ekonometrika. Sumbangan bidang ekonometrika lainnya adalah pembuatan prediksi atau peramalan atau forecasting, dan pembuatan berbagai keputusan alternatif yang bersifat kuantitatif, yang dapat mempermudah para pengambil keputusan untuk menentukan pilihan. Salah satu bagian paling penting dari ekonometri adalah analisis regresi. Analisis ini digunakan untuk mengetahui kaitan antara satu atau lebih variabel bebas dengan variabel terikat yang lain. Berdasarkan data yang digunakan, ekonometri dibagi menjadi 3 analisis, yaitu analisis runtun waktu atau time series analysis, analisis antar wilayah atau silang atau disebut juga dengan cross section analysis, dan analisis data panel. Data dapat dianalisis secara runtun waktu, yaitu menjelaskan mengenai perilaku suatu variabel sepanjang beberapa waktu berturut-turut. Analisis data silang yaitu menganalisis data dari wilayah yang berbeda pada satu waktu tertentu. Analisis data panel yaitu yang menggabungkan antara analisis runtun waktu dan analisis data silang. Kita akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu peran pemerintah terhadap perekonomian Islam. Peran pemerintah. Menurut ilmu ekonomi Islam, negara mempunyai peran penting dalam perekonomian.
Para ulama dan pakar ekonomi Islam sepanjang sejarah telah membahas peran penting negara dalam perekonomian. Menurut para ulama, dalam ekonomi Islam, negara memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut. Dengan memiliki kekuasaan yang paling luas untuk melaksanakan tugas tersebut, dengan syarat bahwa tugas itu dilaksanakan dengan cara demokratis dan adil, di mana segala keputusan diambil sesudah bermusyawarah secukupnya dengan wakil-wakil rakyat yang sebenarnya. Meskipun Islam memberikan peran kepada negara secara luas, hal itu tidak berarti bahwa konsep ekonomi Islam mengabaikan kemerdekaan individu. Peran negara dalam menciptakan pasar yang efisien, adanya kegagalan pasar merupakan salah satu penyebab mengapa pemerintah harus campur tangan dalam perekonomian agar kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara optimal. Adapun tujuannya adalah: pertama, menjamin kesamaan hak setiap individu dan menghapuskan penindasan. Kedua, menjaga perekonomian agar dapat tumbuh dan mengalami perkembangan yang stabil. Ketiga, mengawasi kegiatan perusahaan, terutama perusahaan yang menguasai pasar agar tidak melakukan praktek-praktek yang merugikan. Keempat, menyediakan barang publik seperti jalan raya, sekolah, dan keamanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Mengurangi eksternalitas kegiatan ekonomi yang merugikan, sedangkan peranan pemerintah dalam perekonomian dapat dikategorikan dalam 3 kelompok, yaitu peranan alokasi. Pemerintah berperan dalam menyediakan alat-alat ekonomi yang dibutuhkan masyarakat yang tidak dapat dihasilkan oleh sektor swasta, seperti dalam penyediaan jalan, rumah sakit, sekolah, dan keamanan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa salah satu penyebab kegagalan pasar adalah barang pabrik, di mana manusia tidak dapat terlepas akan kebutuhan barang pabrik, sedangkan tidak ada kontribusi yang senilai dari konsumen dalam penggunaan barang pabrik, sehingga pemerintah harus menyediakan anggaran guna penyediaan barang pabrik tersebut. Pada dasarnya, sumber daya yang dimiliki oleh suatu negara adalah terbatas, sehingga pemerintah harus menentukan seberapa besar sumber daya yang dimiliki digunakan untuk menyediakan barang publik dan seberapa besar lainnya yang digunakan untuk menyediakan barang individu. Peranan distribusi pemerintah berperan untuk mendistribusikan pendapatan dan kekayaan negara demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dapat tersalurkan secara merata, antara lain melalui perpajakan, subsidi, pengentasan kemiskinan, bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, dan bantuan pembangunan daerah. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah dapat menjalankan fungsinya dalam mendistribusikan kekayaan atau pendapatan demi kesejahteraan masyarakat, seperti memberikan subsidi kepada rakyat miskin yang berasal dari penarikan pajak dan pemerataan pembangunan infrastruktur yang menjangkau wilayah terpencil dan terluar seperti pembangunan tol di Papua. Peranan stabilisasi. Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor privat akan sangat rentan terhadap guncangan keadaan yang dapat menimbulkan pengangguran dan inflasi. Karena itu, pemerintah mempunyai peran utama sebagai alat stabilisasi ekonomi. Peran pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dapat dilakukan cara menjaga agar permasalahan ekonomi tidak merambat ke sektor lain dan mengendalikan inflasi melalui kebijakan yang dibuat. Misalnya, pada persaingan tidak sempurna, di mana pasar dikuasai oleh satu atau beberapa perusahaan yang menyebabkan penentuan harga barang sepenuhnya dikendalikan oleh perusahaan monopoli, sehingga pemerintah melakukan beberapa upaya berupa pengendalian harga dan pengenaan pajak. Dengan pengendalian harga maksimum pada persaingan sempurna, monopoli akan beroperasi pada tingkat harga dan output yang sama sehingga terjadi efisiensi alokasi sumber daya, karena harga yang terbentuk mencerminkan biaya menginalnya.
marginalnya. Di sisi lain, penetapan pajak akan mempengaruhi output yang dihasilkan monopoli dan harganya, sehingga harganya menjadi lebih tinggi dan keuntungan berkurang. Dengan demikian, kebijakan pengendalian harga merupakan kebijakan yang lebih efektif dibanding kebijakan pajak untuk mengatasi kegagalan pasar. Tanpa adanya campur tangan pemerintah, perekonomian menjadi tidak terkendali yang dapat menimbulkan inflasi, pengangguran, dan ketimpangan yang mempengaruhi stabilitas ekonomi. Namun, kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian dapat menimbulkan pertentangan, misalnya pada pengenaan pajak yang lebih tinggi untuk masyarakat miskin dan pajak yang terendah untuk golongan kaya. Hal ini karena proporsi pengeluaran masyarakat miskin lebih tinggi daripada golongan kaya, sehingga kebijakan ini lebih efektif untuk menekan laju inflasi karena pengenaan pajak yang tinggi dapat mengurangi permintaan golongan miskin terhadap barang dan jasa. Namun, pengenaan pajak yang tinggi untuk golongan miskin dan pajak yang rendah untuk golongan kaya akan menyebabkan distribusi pendapatan semakin pincang, sehingga peran pemerintah melakukan distribusi pendapatan menjadi gagal. Peran negara dalam mengatasi eksternalitas. Eksternalitas merupakan dampak yang ditanggung oleh pelaku ekonomi atas aktivitas ekonomi yang dilakukan. Sedangkan menurut Rekso Hadiprojo, yang dimaksud eksternalitas adalah biaya atau manfaat transaksi pasar yang tercermin dalam harga pada aktivitas dan tindakan ekonomi, efisiensi, alokasi sumber daya, dan distribusi konsumsi pada ekonomi pasar dengan persaingan bebas dan sempurna bisa terganggu. Apabila individu pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen, mempunyai eksternalitas baik terhadap mereka sendiri ataupun terhadap pihak lain, peran negara berkaitan dengan implementasi moralitas Islam dalam politik ekonomi, mencegah terjadinya setiap kezaliman serta menindak para pelanggar hukum di bidang ekonomi. Usaha mewujudkan itu dapat dilakukan dengan kekuatan aparat pemerintah atau tangan besi. Apabila kondisi membutuhkannya, sebagaimana yang dijabarkan di atas berdasarkan ayat Al-Quran Al-Habib ayat 25 dalam pembahasannya mengenai peran negara dalam ekonomi, Muhammad Al-Mubarak dalam buku Nizam Al-Insya menyatakan bahwa negara satu dari 3 sokoguru sistem ekonomi Islam bersama-sama dengan imam moral dan prinsip-prinsip organisasi ekonomi. Fungsi negara adalah untuk menegakkan keadilan ekonomi, pasar, dan menjamin terpenuhnya kebutuhan dengan mengatur perekonomian, salah fasilitas umum, dan sistem jaminan sosial. Ya, terima kasih teman-teman sekalian yang telah menonton video kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah wawasan kawan-kawan sekalian. Dan apakah kawan-kawan ingin menanyakan sesuatu yang ingin ditanyakan? Jika ada ingin menyanggah presentasi dari kami, mungkin ada yang kurang, perlu ditanyakan kembali, tolong di komen di bawah ya. Oke, dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube Ekonomi Syariah F Official. Oke, saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.